Perkenalkan, kami dari kelompok 6, anggotanya adalah Michael, Bernard dengan Robi. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi. Jadi pada slide pertama saya akan menjelaskan mengenai sumber daya dari tahapan pekerjaan nomor 1, yaitu tahap pekerjaan persiapan. Di mana fase kegiatan paket pekerjaan yang dilaksanakan pada tahap 1 ini adalah 1.1 pembersihan lahan, 1.2 penyambungan daya listrik dan penerangan secukupnya, dan 1.3 pembuatan sumur bor dan sumber air secukupnya. Saya akan bahas 1.1. Pembersihan lahan ini membutuhkan durasi 12 hari untuk seluruh area pekerjaan. Bisa diasumsikan sama dengan luas area rumah yang akan dibangun. Alat berat yang akan digunakan yaitu ekskavator dan dump truck. Pergunaan ekskavator di sini adalah untuk mengambil tanah dan puing-puing yang tidak dibutuhkan, lalu akan dimasukkan ke dalam dump truck, dan dump truck akan membawanya ke area pembuangan. Lalu alat bantunya ada skop dan cangkul, di mana digunakan jika area tersebut tidak dapat dijangkau oleh bucket daripada ekskavator. Lalu ada penyambungan daya listrik, tidak memerlukan alat berat, pembuatan sumur bor juga tidak memerlukan alat berat, namun ada alat bantu yang digunakan yaitu gegep, tang, palu besi, dan cangkul, dan masih banyak alat bantu lainnya. Tahapan selanjutnya yaitu yang nomor 2. Next adalah tahap pekerjaan struktur, di mana dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama 2.1 pekerjaan pondasi pur dan sluf, dibagi lagi menjadi 14 paket pekerjaan, di mana 2.1.1 pengukuran dan pemasangan bopeng, pengukuran batas luas lahan, sampai dengan 2.1.14 perawatan dan kuring beton. Tahapan ini sudah urut, di mana pengukuran dilakukan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan bobok kepala tiang pancang, lalu galian, pembersihan, pemasangan lantai kerja, penulangan, sampai dengan pembetonan. Di mana pada pekerjaan 2.1 pekerjaan pondasi dan sluf ini, alat berat yang digunakan terdapat ekskavator dan dump truck, dan juga ready mix pada tahap pengecoran. Ekskavator digunakan untuk menggali tanah galian untuk membantu mempermudah pekerjaan sluf dan juga pondasi. Lalu alat-alat bantu yang dapat digunakan adalah palu besi, gegep tang, dan juga surveyor kit. Surveyor kit ini bisa merupakan TS atau theodolit dan juga water pass. Lalu terdapat vibrator dalam tahap pengecoran untuk memastikan tidak terdapat honeycomb pada beton. Tahapan kedua dari tahap pekerjaan struktur adalah 2.2 pekerjaan struktur beton kolom, di mana dibagi lagi menjadi 3 tahapan pekerjaan, yaitu pertama pembesian tulangan utama. Di sini durasi yang dibutuhkan 7 hari untuk area kolom. Lalu 2.2.1.2 pemasangan backcasting dan support. Di sini hanya memerlukan 3 hari untuk seluruh kolom, dan juga pengecoran, di mana 1 hari menggunakan ready mix. Alat-alat bantu yang akan digunakan adalah gegep, gunting, palu besi, tie rod, dan vibrator. Lalu selanjutnya adalah pekerjaan struktur beton 2.2.2, yaitu untuk komponen plat lantai, balok, dan tangga. Paket pekerjaan pertama dalam fase ini adalah pemasangan scaffolding balok dan plat, di mana membutuhkan waktu 10 hari kerja, karena area untuk pemasangan balok dan plat adalah lantai 1. Lalu alat-alat bantu yang akan digunakan adalah tie rod, gegep, meteran, dan water pass. Lalu ada pekerjaan pemasangan selimut bawah balok dan siku-siku, pembesian balok, pembesian plat lantai, pengecoran, sampai perawatan atau kuring beton. Di mana pada fase ini estimasi waktu yang dibutuhkan yaitu 10 hari untuk pemasangan scaffolding, 3 hari pemasangan selimut, 10 hari pembesian, 3 hari pembesian plat lantai, 1 hari pengecoran, dan perawatan atau kuring beton 5 hari. Ready mix dipakai sebagai alat berat, dan selanjutnya pekerjaan untuk arsitektur atau finishing. Di sini
diberikan kode untuk nomor 3 ya. Pada pekerjaan arsitektur dan finishing dibagi menjadi 8 paket pekerjaan. Pertama, paket pekerjaan bata ringan. Paket pekerjaan bata ringan ini dimulai setelah pekerjaan beton selesai semua, di mana pada pekerjaan bata ringan, durasi waktu yang dibutuhkan adalah 30 hari dengan menggunakan alat bantu cetok, palu, benang, waterpass, meteran. Lalu selanjutnya pekerjaan plesteran, pekerjaan acian, plesteran membutuhkan 10 hari, acian 5 hari. Lalu selanjutnya pekerjaan atap, lalu dilanjutkan pekerjaan waterproofing untuk area kamar mandi dan dinding. Di sini juga sudah tertera estimasi durasinya dan juga alat bantu yang akan digunakan pada pekerjaan tersebut. Next. Lalu selanjutnya adalah tahap pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Untuk tahap pekerjaan MEP ini, bisa disingkat seperti itu, dibagi menjadi 3 paket pekerjaan. Pertama, untuk instalasi air bersih, yaitu pemasangan pipa, lalu dilanjutkan pekerjaan sambungan instalasi, lalu dilanjutkan lagi dengan tes gelontor. Lalu paket ketiga untuk pekerjaan instalasi air bersih adalah pembersihan dan perapihan. Durasi yang dibutuhkan tidak terlalu lama, untuk pemasangan pipa sendiri 3 hari, pekerjaan sambungan 1 hari, dan pembersihan 1 hari. Alat bantu yang digunakan sampai dengan pekerjaan instalasi air bersih dan air kotor ini sama, masih menggunakan gergaji, lem PVC, dan juga keni sebagai sambungan pipa. Selanjutnya pekerjaan air kotor, terdapat juga pekerjaan yang sama, yaitu pemasangan pipa, pekerjaan sambungan instalasi, lalu dilanjutkan pembersihan dan perapihan. Selanjutnya adalah pekerjaan elektrikal. Pada paket ini tidak terdapat pekerjaan mekanikal karena ini adalah rumah pribadi. Lalu di sini saya akan bahas instalasi elektrikalnya, di mana pekerjaan pertama yang akan dilakukan yaitu pemasangan sparing atau jalur listrik untuk elektrikal. Alat bantu yang digunakan adalah bor, palu besi, dan palu pahat untuk bobok area dinding. Selanjutnya adalah tarikan kabel, dilanjutkan dengan tes merger dan tes nyala. Lalu paket pekerjaan ketiga adalah pemasangan aksesoris listrik, dan yang terakhir pembersihan dan perapihan. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas jalur kritis untuk proyek ini. Jadi, setelah kita tahu apa aja sumber daya yang kita butuhkan untuk proyek ini dan durasinya, kita bisa tahu nih apa aja task apa aja yang jadi critical task. Karena ini proyeknya itu dependensinya itu finish to start, jadi semua komponen kerjanya itu adalah critical task. Jadi setiap pekerjaan yang ada di yang tadi Bernard sudah sebutkan, kalau misalnya ada ketelatan sehari pun akan menambah durasi waktu sebesar 1 hari juga. Jadi keterlambatannya itu bakal menambah durasi yang sama dengan keterlambatannya. Nah, ini semua komponen pekerjaannya itu adalah critical task. Lalu selanjutnya dari critical task ini diambil dari ini ya, dari Microsoft Project. Karena kami sudah buat dari durasi yang tadi kami sudah buat Microsoft Project-nya. Nah, jadi bisa kelihatan nih critical task-nya itu apa aja. Lalu network diagramnya itu seperti apa. Ini seperti yang tadi saya bilang, finish to start semua hubungannya. Dari kiri sampai kanan semua finish to start. Nggak ada yang dimulai secara bersamaan. Sampai komponen terakhir. Semuanya finish to start. Sampai pembersihan dan perapihan. Lalu selanjutnya bar chart akan dibahas oleh Michael. Untuk bar chart-nya sendiri,
saya sendiri membaginya menggunakan minggu. Jadi untuk tahapan persiapan terdapat 4 minggu untuk pekerjaannya. Lalu pekerjaan struktur terdapat sekitar 15 minggu untuk pengerjaannya. Next, sampingan. Untuk pekerjaan arsitektur sekitar 8 minggu. Next. Dan untuk pekerjaan finishing untuk pekerjaan electrical MEP membutuhkan 4 minggu. Jika kita lihat durasinya pada project Microsoft Project itu terdapat sekitar 209 hari. Jika kita ubah menuju minggu akan kurang lebih adalah sekitar 29,2 minggu. Jadi sesuai, bar chartnya sesuai. Oke, berikut presentasi dari kelompok kami mengenai durasi, lalu sumber daya, setelah itu jalur kritis, dan terakhir membahas tentang bar chart. Terima kasih.